Sudah menyala. Oke, baik. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, terkhusus mata pelajaran informatika, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Sang Pencipta, wajiblah kita senantiasa berdoa sebelum melakukan proses belajar informatika pada saat ini. Dan kepada yang diberi tugas untuk berdoa, dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Kita jadi Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin. Amin. Terima kasih. Oke. Fase selanjutnya atau tahapan selanjutnya, kesepakatan belajar kita, bagian dari belajar. Jadi saya sampaikan bahwa mengingatkan kembali tentang kesepakatan belajar. Jadi kesepakatan belajar ini fungsinya apa? Adalah untuk menjadi pedoman tuntunan dalam proses belajar informatika yang kita lakukan pada saat ini, mulai dari awal sampai selesai ke depannya. Jadi betul-betul ditanamkan dan menjadi karakteristik dalam pribadi kita untuk betul-betul kita patuhi. Nah, yang melanggar atau mengindahkan, tolong saling mengingatkan. Oke, baik, kita masuk pada ice breaking. Jadi berhitung mulai dari sana 1, 2, 3 dan seterusnya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27. Oke, 27. Jumlahnya berapa di dalam? 35. Yang terakhir 35 dikurang 27 berapa? masih ada yang di luar. Masih ada yang di luar. Enggak tahu kenapa ini. Mau manggil? Iya. Enggak usah. Enggak perlu dipanggil, sudah Ustaz Mina. Oke, jadi ingat ya, berurut tadi ya. Oke, saya absen dulu. Ahmad Khalid, Andini, Alisa, Isin. Isin kemana? Arif Febrianti. Di luar Bapak. Oh, Arsila, Chelsea Putri, Chelsea Aulia Jamil, Tika Saru Putri, Dina Trisna, Dini Trisna, Dirgayanti, Elmaneti, sakit, Elmaneti sakit, Excel, Fandi Ahmad, Cimea Zolik, Panda, Jumria, Kelvin, Tisha, Muhammad Nabil, di luar, Alfa, Mikael, Moni, Muhammad Alfisa Putra, Alfa, Muhammad Ibrahim, Alfa, Mutia, Mutmainah, Nurmi, Alfa, Putri Hanifah, sakit, Resli Mutmainah, Rofia Junaid, Rofia mana? Sakit, kayaknya sakit. Tidak betul saya. Tidak jelas. Rofia,
Mana suratnya? Anak Arif Pak. Sarah Olivia, Tiara, Tika Bone, Ferry, Putri Aulia, Irsa, Salwa Islami. Oke. Oke, baik. Saya tadi sudah berhitung, ya. Jadi kita kaitkan dengan pelajaran kita pada saat ini. Saya mau jelaskan dulu, berhitung saja. Oke. Baik. Jadi pembelajaran kita yang kita lakukan ini adalah materinya berpikir komputasional dengan pengenalan pola dan algoritma. Ya, pengenalan pola dan algoritma. Nah, di mana pengertian ini teknik berpikir komputasional, pengenalan pola, kemampuan mencari dan mengidentifikasi, mengelompokkan ya pola-pola yang berulang dalam suatu masalah untuk menemukan solusi yang efisien. Kemudian algoritma, kemampuan merancang langkah-langkah sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah secara efektif. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tadi berhitung, ya berhitung ya. Nah, kita tadi berhitung. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi sampai angka berapa? 27. Oke, 27. Nah, sekarang kalian sudah menyebutkan angka 1 sampai 27. 27. Ini sederhana saja. Nah, untuk memecahkan pengenalan polanya, tentu misalnya contohnya masalah menghitung, nah berapa banyak angka ganjil yang muncul dari 1 sampai 27. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? 14. 14. Selain dari 14 sudah. Oke. 14. Oke, terima kasih nak. Nah, ini jadi setelah masalah dipecahkan, ya tentu 1 dibagi 2 sisa. Nah, 3 dibagi 2, 5 dibagi 2. Nah, pola ini bisa kita terapkan pada setiap angka dalam rentang 0 sampai 22, 0 sampai 27, karena 27 tadi. Nah, itu. Ya. Kemudian kalau algoritmanya ya, seperti ini. Ini 27. 27. Ya. Boleh menggunakan flowchart, boleh juga tidak. Ya, silakan. Maksudnya di sini mulai input bilangan mulai dari 1 sampai 27. Kemudian nanti tanda sederhananya seperti ini. Oke. Misalnya sederhananya begini, start mulai, kemudian apa? Input, ya, angka,
angka 1 sampai 27. Oke. Terus nanti dibawa lanjut di sini angka yang habis apa? Habis dibagi dua. Habis dibagi dua. Oke. Terus kalau habis berarti dia genap apa? Oh, genap. Kecil. Genap. Kalau tidak ganjil, berarti di mana dia? Berarti di samping sini ya. Berarti dia di sini ya. Berarti cetak genap. Kalau tidak cetak ganjil dan selesai genap. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ini algoritma procatnya ya. Kalau prosedur kode gampang simbol saja. Mulai input ini, kemudian pakai bahasa kita saja. Prosedur nanti ini algoritmanya. Kalau prosedur kode sudah mulai masuk pada pembelajaran codingnya nanti. Seperti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Oke. Satu lagi pertanyaan saya. Tidak ada yang mau ditanyakan? Contoh lain? Ya, contoh lain diminta katanya contoh lain. Oke. Ini contoh ini yang 3 saja. Poin nomor 3. Memakai sepatu, teknik berpikir komputasional, teknik pengenalan pola dan algoritma. Ada yang bisa? Mulai. Apa yang kita harus lakukan? Ingat pertemuan sebelumnya bahwa berpikir komputasional itu harus menyelesaikan suatu masalah baik biasa, kompleks, secara sistematis, logis. Berarti harus dituntaskan, tak boleh tidak, dan secara berurutan, tak boleh tidak. Kapan tidak berurutan berarti salah. Misalnya disuruh berhitung, sebutkan bilangan ganjil antara 1 sampai 27. Kita sebutkan 1, 27, kemudian 25, itu salah. Tidak seperti itu. Itu secara acak. Nah, berpikir komputasional itu dalam 4 teknik tidak seperti itu. Harus secara berurutan. Oke. Atau saya kasih, kita bagi kelompok saja supaya untuk lebih menjelaskan. Kelompok 1 sampai sudah terbagi kelompoknya kan? Anda usah nih di ini saja. Kita bagi saja, kita pilih, ini permasalahannya. Pilih salah satu yang kita sepakati dalam kelompok. Yang mana kita pilih? Nah, dari satu ini. Waktunya cuma 10 menit. Kita bikin algoritma berpikir menyelesaikannya dengan teknik pengenalan pola dan teknik algoritma. Itu aktivitas yang kita akan lakukan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kelompoknya sama yang seperti ini. Ya, yang di kelas. Tidak perlu kita rubah-rubah lagi. Lupa lagi. Coba sama berdekatan tinggi. Mau kita gunakan berusaha untuk visual. Jadi menjawabnya boleh secara visual, boleh auditori, boleh kinestetik, silakan. Sampai sini ada yang mau tanya? Sebelum melaksanakan diskusi dalam kelompok kecil,
3 orang. Ada? Tidak ada? Oke, sekarang saya kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang berdiskusi, kemudian setelah itu presentasi. Waktu cuma 1 sampai 2 menit. Pilih di choice saja. Silakan dipilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, setiap kelompok berdiskusi. Iya. Sendiri bisa. Iya. Kalau tidak ada kelompok kan datang ya sendiri saja, mau diapa? Itu resikonya. Makanya suruh teman tak rajin datang, jangan malas. Iya. Kamu begitu yang sendiri. Iya. Hah? Iya, kemudian waktu 10 menit. Ya, mau jawab untuk visual boleh, estetik boleh. Jadi tahapannya dalam kelompok saya minta tahapannya dalam kelompok ini baru simulasi ya. Simulasi baru simulasinya tahapannya dalam kelompok diskusikan apa yang kita pilih. Kemudian setelah itu silakan mencari bagaimana teknik pola pengenalan polanya tentang yang kita pilih masalahnya. Dipilih satu saja.
Iya, dua saja, tidak usah ini. Kita cuma mau latihan dulu. Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak? Dua saja dulu, teknik pengenalan pola dan teknik algoritma dalam berpikir komputasional. Itu saja dulu, tidak usah. Nanti kalau secara keseluruhan baru belajar dulu ini, apakah bisa tercapai atau tidak. Kita pelan-pelan saja dulu. Silakan mau menyampaikan nanti dengan gaya belajar auditori boleh, mau gaya visual boleh, mau kinestetik boleh. Tidak jadi masalah. Silakan diskusi kelompoknya. Tinggal 5 menit. Sepakatkah kita lanjutkan saja, nanti istirahat. Selesai istirahat baru kita, karena terpotong jam ini ya, daripada ini lebih kita lanjutkan saja, nanti pada saat ini baru kita istirahat. Bisa ya? Hah? Ibadah? Jam ini kah? Ini pas jam istirahat ke ibadah? Jadi nanti baru masuk, baru presentasi. Jadi istirahat di 20-35 menit. Tidak jadi masalah. Nanti di kameranya dia ya, di apa namanya, pause saja. Nanti masuk baru di jam berapa nih istirahat? 11.40, 11.45. Oh sudah waktunya. Iya, ini saya minta tolong di yang operatornya di post dulu, jangan yang videonya. Pos itu yang di atas. Di post dulu, nanti diklik lagi nanti ketika kita lanjut. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Waktu istirahat sudah selesai. Jadi tahapan selanjutnya, masing-masing kelompok presentasikan hasil diskusi dalam kelompok kecil sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Kita pilih atau kita choice 1 kah, yang kita ambil 2 atau 3. Terserah apa keputusan dari kelompok tersebut. Kemudian setelah itu silakan presentasi, karena kita sudah masuk di presentasi, sesi presentasinya. Jadi masing-masing kelompok memberikan presentasi dengan judulnya apa, masalah yang kita mau angkat. Misalnya saya kasih contoh, saya dari kelompok 1 dengan kesepakatan kami kelompok 1 memilih nomor sekian dengan alasan bahwa bla 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 bla. Kemudian setelah itu kami akan menyelesaikan masalah poin 1. Sumpah bisa menjelaskan. Setelah saya kita bilang tadi istirahat, ini kita sepakati, tapi kenapa sampai sekarang begini? Itu yang saya tidak suka. Begitu. Itu sudah sepakati, tapi kita langgar lagi. Ibadah tadi saya bukti, baiki. Kalau memang belum selesai, kata Pak, Bu, kami sudah sepakati di sana jam sekian harus masuk. Tinggalkan.
Begitu nak, kapan kita bisa dihargai kalau tidak seperti itu? Saya saja makan cuma 2 menit. Saya pulang ke rumah saya itu setiap siang makan. Harus saya makan. Kembali lagi. Coba berapa menit saya ini, tapi saya usahakan begitu. Kita manusia itu begitu. Kita yang atur waktunya nah. Jadi saya lanjutkan. Jadi alasannya kelompok berapa pilih yang choice-nya ini, kemudian kami akan menyelesaikan masalah ini secara berpikir komputasional dengan teknik pola, pengenalan pola, kemudian algoritma. Kita uraikan di bawah. Setelah itu sudah selesai. Kalau algoritmanya bisa kalian buat begini, mulai input angka 1 misalnya, angka yang habis, kalau habis dibagi 2 genap, kalau tidak habis dibagi 2 ganjil, cetak bilangan, outputnya selesai. Itu saja. Oke? Dimengerti? Nah silakan. Siapa kelompok yang bersedia untuk ini, jangan lagi kayak seperti kelas lain Andalas tadi. Luar biasa memeknya, lautnya. Sementara menjelaskan sudah ada pertanyaan, dah ada diam. Disuruh beraktivitas, bertanya lagi apa yang mau dibikin? Allah, ini orang manusia bodohnya minta. Bukan saya mau ini, tapi kelewatan. Disuruh bertanya, diam. Disuruh mengerjakan, tidak tahu apa mau dibikin. Wah, ya. Silakan nak. Nah, siapa kelompok? Kelompok berapa? Kelompok 7, oke. Kelompok 7. Pakai apa ini? Di komputer kah? Di HP, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Jadi kami dari kelompok 7 itu mengambil kegiatan yang nomor 1, masalah jadwal belajar yang kacau, teknik berpikir komputasional, teknik pengenalan pola, dan algoritma. Saya serahkan kepada Nabil untuk Mutmainah untuk membaca teknik pengenalan pola. Sebelum itu saya bakalan menjelaskan teknik berpikir komputasional. Berpikir komputasional dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini dengan memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menerapkan prinsip-prinsip komputasional. Sebenarnya kepada Mutmainah. Pengenalan pola yaitu mengidentifikasi pola-pola yang menyebabkan jadwal kacau, misalnya terlalu banyak aktivitas atau kegiatan ekskul atau organisasi di satu hari, kurangnya waktu istirahat yang cukup atau sering menunda-nunda pekerjaan rumah. Saya sarankan kepada Nabil. Adapun penyelesaian algoritma, yang pertama itu buat daftar semua tugas dan urutkan berdasarkan deadline. Yang kedua, tetapkan blok waktu belajar 25 sampai 30 menit dengan jeda istirahat 5 sampai 10 menit. Yang ketiga, sisipkan jadwal istirahat panjang setiap 2 jam. Yang keempat, pastikan aktivitas berat dipisahkan oleh aktivitas ringan. Yang kelima, review jadwal setiap hari akhir minggu dan perbaiki jika ada kekacauan. Baik, itu hasil dari diskusi kami. Saya sarankan kepada teman-teman sekalian jika ada yang ingin bertanya. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya bakal tutup dengan pantun. Ke pasar beli ikan teri. Teri bagus ada di Banyuwangi. Selesai sudah presentasi ini, milik kita yang selesai tanpa memulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
biasa. Oke, tepuk tangan. Kita berikan aplaus ya. Oke, kelompok selanjutnya yang mau tampil setelah kelompok 7. Kelompok berapa? Kelompok 10. Ya, silakan. Kita ini poin berapa? Poin 1 juga? Ah, iya. Oh, ternyata poin 1. Banyak yang Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya keluarga dari kelompok 10 memilih soal kegiatan yaitu poin 1 masalah jadwal belajar yang kacau, teknik berpikir komputasional dan teknik pengenalan pola, kemudian algoritma. Untuk masalah jadwal belajar bisa kacau itu biasanya disebabkan oleh ada 4 poin. Yang pertama, tidak adanya perencanaan yang jelas. Kemudian terlalu banyak gangguan atau aktivitas lain, tidak terlalu prioritas, dan tidak konsisten atau tidak disiplin dalam membagi waktu. Kemudian yang kedua, teknik berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah pendekatan pemecahan masalah secara logis dan sistematis. Seperti kayak ada 4 elemen. Yang pertama ada teknik dekomposisi, yaitu memecah masalah besar dari bagian kecil. Kemudian yang kedua, mengenali pola dari masalah. Ketiga, fokus pada hal penting saja. Dan keempat, membuat langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pengenalan pola. Identifikasi pola dalam misalnya kapan kamu sering melewatkan jadwal pagi malam, mata pelajaran mana yang sering tidak sempat dipelajari, hari apa yang paling padat. Contoh, setiap Senin dan Rabu sore kamu bolos belajar karena les tambahan. Ini pola yang bisa dihindari dengan penyelesaian. Nomor 4, penerapan algoritma. Setelah mengenali pola, buat langkah sistematis untuk menyusun dan mengikuti jadwal. Contoh algoritma jadwal belajar sederhana. Misalnya input, tempat belajar, tambah dan waktu kosong. Contohnya Senin jam 4 sampai 4:15, matematika 4:40 sampai jam 4 istirahat, jam 5 sampai jam 5:40 lewat 45 menit bahasa Inggris. Baik, sekian dari kami perwakilan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Itulah saya bilang kalau kelas tak diajar, semangat tuh juga mengajar. Tapi kalau, oke, siapa lagi? Oke, nanti kita tarik kesimpulan. Kelompok berapa ini? Kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5
kelompok 3 baru itu baru sana. Oke. Baru saya, Pak. Iya, dulu ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai pemecahan masalah yang ada pada nomor 3, yaitu memakai sepatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jadi, saya akan menjelaskan nomor 3. Masalah itu memakai sepatu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan dua teknik berpikir komputasional, parabola dan algoritma. Yang pertama itu teknik pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat kesamaan atau pola berulang dari suatu kegiatan pada aktivitas memakai sepatu. Setelahnya itu langkah selalu dirancang secara berurutan dari awal sampai akhir. Proses untuk kaki kanan dan kaki kiri memiliki tahap mirip. Setiap sepatu dipakai dengan cara sama. Ambil, memasukkan kaki, kencangkan. Contoh polanya itu seperti kos kaki, sepatu, kencangkan. Ulangi untuk kaki lainnya. Lalu itu langkah diulang untuk kedua kaki dengan urutan yang sama. Kedua itu teknik algoritma. Algoritma adalah ulangan langkah yang disatukan untuk menjelaskan suatu kaidah. Algoritma memakai sepatu. Pertama itu siapkan sepasang kaos kaki dan sepasang sepatu. Kedua, kenakan kaos kaki pada kaki kiri. Ketiga, kenakan kaos kaki pada kaki kanan. Keempat, ambil sepatu kiri, tonggalkan talinya atau perekatnya. 5. Memasukkan kaki kiri ke dalam sepatu kiri. 6. Kencangkan tali atau perekat sepatu kiri. 7. Ambil sepatu kanan, longgarkan talinya atau perekatnya. 8. Masukkan kaki kanan ke dalam sepatu kanan. 9. Kencangkan tali atau perekat sepatu kanan. 10. Pastikan kedua sepatu terpasang dengan nyaman. Itu tadi adalah hasil diskusi kami. yaitu tadi yang didiskusikan mengenai memakai sepatu, teknik berpikir komputasional, teknik pengenalan pola, dan teknik algoritma. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Karena tidak ada, terima kasih deh karena sudah bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih karena tidak ada yang bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kegiatan nomor 3, yaitu memakai sepatu dengan teknik berpikir komputasional, teknik pengenalan pola, dan teknik algoritma. Teman-teman, tahukah kalian kalau kegiatan sederhana seperti memakai sepatu sebenarnya melibatkan cara berpikir komputasional? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana teknik berpikir komputasional, pengenalan pola, dan algoritma yang diterapkan saat kita memakai sepatu. Baik, saya akan serahkan kepada pemateri Chelsea untuk menjelaskannya. Yang pertama itu teknik berpikir komputasional, yaitu memecahkan kegiatan memakai sepatu menjadi langkah kecil dan teratur sehingga mudah dilakukan dan tidak ada yang terlewat. Yang kedua, teknik pengenalan pola, menyadari urutan yang selalu sama, yaitu pakai kaos kaki kanan dan kiri, sepatu kanan dan kiri, ikat tali sepatu. Pola ini dilakukan berulang setiap hari. Yang ketiga, algoritma, yaitu langkah berurutan yang jelas untuk memakai sepatu bertali. Yang pertama, siapkan sepatu kiri dan kanan. Yang kedua, pakai kaos kaki kiri dan kanan. Yang ketiga, masukkan kaki kiri ke
ke sepatu kiri dan masukkan kaki kanan ke sepatu kanan. Yang keempat, tarik lidah sepatu agar kaki masuk dengan nyaman. Yang kelima, kencangkan kedua tali sepatu kiri dan sepatu kanan dari bawah ke atas. Yang keenam, ikat tali dengan simpul. Yang ketujuh, cek kenyamanan dan kencangkan lagi jika perlu. Itu dia hasil presentasi dari sahabat 4. Jadi memakai sepatu bukan hanya kebiasaan, tapi juga contoh penerapan berpikir komputasional dengan mengenali pola dan membuat algoritma. Sebelum kami tutup, kami akan memberi pantun. Tahu di masa bebas. Cakep. Sekian dari 2 orang gemas. Gemas banget. Bikin apa kamu di luar dengan orang yang lo mama tadi? Selanjutnya Dia dulu kawan kami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melaporkan penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik belajar auditori. Masalah yang diberi ialah memakai sepatu pada teknik berpikir komputasional, yaitu teknik pengenalan pola serta teknik algoritma. Untuk penjelasannya, saya serahkan kepada materi. Yang pertama yaitu teknik pengenalan pola. Teknik pengenalan pola tujuannya ialah untuk mengidentifikasi kesamaan atau pola dari proses memakai sepatu sehingga kita bisa memahami langkah-langkahnya dengan lebih mudah. Pola-pola tersebut ialah: yang pertama, memastikan kaos kaki sudah dipakai. Yang kedua, sepatu diletakkan di depan dengan posisi kanan di sebelah kanan dan kiri di sebelah kiri. Yang ketiga, memasukkan kaki ke sepatu satu persatu. Yang keempat, mengencangkan tali atau perekat. Yang kelima, memastikan sepatu terasa nyaman dan pas. Pola ini berulang setiap kali kita memakai sepatu, hanya berbeda pada jenis sepatu. Selanjutnya, teknik yang kedua yang dipakai yaitu algoritma, yang dimana tujuannya adalah membuat langkah-langkah terurut dan jelas sehingga siapapun
ketua. Ini baru saya ya. Saya dulu. Oke. Kacau di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang masalah jadwal belajar yang kacau, teknik berpikir komputasional dan teknik pengendalian pola dan juga algoritma. Dimulai oleh rekan saya Ara. Oke, di sini saya akan menjelaskan teknik pengendalian pola, amati jadwal harian dan membuat atau terlihat bahwa waktu belajar sering terganggu oleh kegiatan organisasi. Pola yang muncul, sesi belajar dibatalkan karena rapat atau latihan, pulang terlalu malam atau energi habis untuk belajar, PR sering dikerjakan terburu-buru atau terlambat, hanya punya waktu belajar efektif di hari-hari tanpa kegiatan organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma dari masalah tersebut atau langkah terusnya. Tujuannya untuk menyeimbangkan waktu organisasi dan belajar tanpa mengorbankan prestasi. Yang pertama itu, kumpulkan data kegiatan dengan mencatat semua jadwal organisasi, rapat, latihan, acara, dan jadwal sekolah. Tandai kegiatan wajib dan yang opsional. Yang kedua, tentukan prioritas. Pelajaran yang sulit atau ujian dekat, taruh di slot energi tertinggi atau yang paling pertama. Organisasi prioritas tinggi tetap dijalani. Kegiatan opsional bisa dikurangi. Yang ketiga, susun jadwal campuran. Blok waktu belajar minimal 1-2 jam per hari di sela kegiatan organisasi. Gunakan waktu tunggu di organisasi, misalnya sebelum rapat mulai, untuk membaca atau mengulang materi. Yang keempat, gunakan metode belajar singkat tapi fokus. Teknik Pomodoro, 25 menit belajar, 5 menit istirahat untuk memanfaatkan waktu terbatas. Yang kelima, buat aturan darurat. Jika ada deadline tugas dan bentrok dengan kegiatan organisasi, minta izin absen dari kegiatan opsional. Yang keenam, uji dan evaluasi. Jalankan 1-2 minggu. Lihat apakah nilai dan kewajiban organisasi tetap terjaga. Perbaiki jadwal jika ada benturan besar. Jadi kesimpulan dari masalah jadwal belajar yang kacau akibat organisasi, dengan pengenalan pola kita sadar bahwa masalah utama adalah bentroknya jadwal belajar dengan kegiatan organisasi. Dengan algoritma kita bisa
Sebelum kami melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Excel Marcelina sebagai moderator. Suami sebagai pemateri. Saya Tiba Boleh sebagai pemateri. Dan untuk teknik pengenalan pola akan saya serahkan kepada tiga Salwa Islami. Pengenalan pola adalah mengidentifikasi kesamaan atau contoh berulang dari suatu aktivitas. Pada kasus memakai sepatu, polanya, urutan langkahnya selalu sama setiap hari. Ada pengulangan langkah, kaki kiri dan kaki kanan. Tahapannya mirip. Ambil, longgarkan, masukkan kaki, lalu kencangkan. Berikut contoh pola: kaos kaki, sepatu, kencangkan, ulang untuk kaki. Cara yang kedua yaitu teknik algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan masalah. Algoritma memakai sepatu. Yang pertama, ambil sepasang kaos kaki. Yang kedua, pakai kaos kaki di kaki kiri. Yang ketiga, pakai kaos kaki di kaki kanan. Yang keempat, ambil sepatu kiri dan longgarkan talinya atau perekatnya. Yang kelima, masukkan kaki kiri ke dalam sepatu kiri. Yang keenam, kencangkan tali atau perekat sepatu kiri. Yang ketujuh, ambil sepatu kanan dan longgarkan talinya atau perekatnya. Yang kedelapan, masukkan kaki kanan ke dalam sepatu kanan. Yang kesembilan, kencangkan tali atau perekat sepatu kanan. Dan yang ke-10, sepatu telah selesai dipasang. Demikianlah hasil dari diskusi kami mengenai teknik memakai sepatu. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan nomor 1 yaitu masalah jadwal belajar yang lancar, teknik berpikir komputasional, teknik pengenalan pola, dan teknik algoritma. Jadi penyelesaiannya yang pertama, pengenalan pola. Langkah ini berarti kamu mencari pola atau kebiasaan yang berulang dari masalah jadwal belajar. Nah, contoh penerapannya itu yang pertama, mengamati kapan jadwal belajar sering kacau. Misalnya selalu kacau saat ada tugas menumpuk atau saat ada kegiatan yang durasi reguler. Yang kedua, menemukan bahwa gangguan paling sering terjadi di hari tertentu atau jam tertentu. Yang ketiga, identifikasi bahwa kamu sering belajar terlalu lama di satu masa pelajaran dan mengorbankan pelajaran lain. Nah, yang intinya itu cari pola masalah dan penyebabnya supaya tahu di bagian mana perlu diperbaikan. Nah, yang kedua, algoritma. Di tahap ini kamu mencari langkah-langkah terstruktur untuk memperbaiki jadwal belajar berdasarkan pola yang sudah ditunjukkan. Nah, contoh algoritma yang pertama, buat daftar semua kegiatan wajib, misalnya sekolah, les, ekstrakurikuler. Yang kedua, sisipkan waktu belajar yang tetap, misalnya pukul 19.00 sampai 21.00 setiap hari. Yang ketiga, gunakan metode Pomodoro atau 25 menit belajar, 5 menit istirahat agar fokus tetap terjaga. Yang keempat, setiap malam evaluasi apakah jadwal hari itu berjalan sesuai rencana. Yang kelima, jika ada gangguan, catat penyebabnya dan perbaiki di jadwal berikutnya. Yang intinya adalah buat prosedur jelas yang bisa diulang dan dipatuhi setiap hari. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi ini kelompok terakhir ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya, apakah semua masalah bisa diselesaikan secara berpikir komputasional? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Pertanyaan saya, apakah semua persoalan atau masalah bisa diselesaikan dengan berpikir komputasional?
jawabannya? Bisa. Kenapa sampai bisa? Karena pasti semua permasalahan itu butuh langkah-langkah. Butuh langkah-langkah, butuh teknik. Butuh teknik ya. Apalagi? Kemudian pertanyaan kedua, apakah semua masalah bisa diselesaikan secara berpikir komputasional pasti berhasil? Bisa kalau konsisten. Pertanyaan yang saya ulang, apakah semua masalah bisa diselesaikan secara berpikir komputasional berhasil? Semua berhasil kalau kita lakukan dengan metode berpikir komputasional. Halo? Ini berhasil. Yang lain kenapa? Apa alasannya? Contoh, itu lampu mati. Bagaimana caranya untuk berpikir komputasional? Kalau saya tanya, Kevin, itu lampu mati, jawabannya apa? Dicek dulu apakah mati biasa atau mati rusak. Kalau misalnya biasa, cari saklar terus jalan ke saklar terus tekan saklar lalu nyala. Kalau rusak, tinggal kita siapkan tumpukan kursi atau meja buat mengambil lampunya, terus beli lampu yang baru, terus diganti, buka lampunya terus pasang lampu baru. Tentang. Nah, itu yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Kalau berpikir biasa, lampu mati ganti selesai. Tidak ada friksi, tidak ada awal akhirnya. Kenapa terlambat? Lambat bangun, Pak. Sudah selesai. Lambat bangun, udah tahu kelanjutannya apa? Kan begitu kan? Lambat bangun. Itu jawabannya ya. Tapi berpikir komputasional tidak seperti itu. Berpikir komputasional itu bagaimana menyelesaikan suatu masalah mulai dari awal sampai selesai. Nah, itu yang dimaksud. Jadi itu intinya. Jadi ini baru simulasi ya. Nanti pertemuan berikutnya sudah masuk pada blok basic. Ya, kita sudah masuk di situ. Blok basic coding. Pelajari how of coding. Pelajari di situ. Karena ini kan baru amplangnya ya. Jadi itu, jadi mohon diperhatikan ya. Ini saya kasih tahu memang rubriknya nanti. Habis di waktunya. Oh, saya kira salah. Itu juga kalau sedikit belajar dipanggil. Pagi tinggi. Karena jamnya juga dipakai. Belajar apa di sini? Siapa gurunya? Sama Kak Modi. Sebentar tinggal kasih tahu saja. Jadi ini langkah-langkahnya. Contohnya yang mengidentifikasi semua tugas dan kewajiban. Itu di komposisi. Menentukan prioritas, kemudian mengatur jadwal tersendiri. Itu yang kita harus lakukan. Nah, kalau penerapan pola, ya, mengamati. Pertama, mengamati pola kesulitan. Misalnya belajar apa, matematika, mengidentifikasi pola waktu belajar yang efektif. Kemudian mengembangkan solusi berdasarkan pola sudah kita lakukan tadi. Ketika urutannya salah, pasti hasilnya gagal. Tetapi kalau kita urutkan sesuai dengan urutannya, pasti berhasil. Itu intinya. Kemudian apalagi tadi itu sepatu sudah luar biasa. Itu sepatu gampang. Bukan gampang, tapi kita sudah lakukan ya. Tapi ya setiap hari. Hanya persoalannya tidak ada yang angkat, cuma ada sepatu yang pakai tali. Bagaimana kalau sepatu yang tidak ada talinya seperti saya? Nah, itu kan dihilangkan saja yang pengikatnya dan sebagainya. Ada poin-poinnya yang dihilangkan. Sama juga kenapa saya terlambat datang sekolah.
Sering saya tanya, saya kan selalu berrestitusi kepada siswa, kepada murid. Kenapa kamu terlambat? Lambat bangun, Pak. Kenapa kamu lambat bangun? Kenapa lambat bangun? Jawabannya dia jawab begitu, lambat tidur. Ya, kenapa lambat tidur? Karena begadang, Pak. Kenapa sampai begadang? Gak bisa tidur, Pak. Kenapa? Apa penyebabnya sampai gak bisa tidur? Jam sekali. Kepala pusing. Terus saya tanya, pertanyaan saya, apa solusinya? Kan begitu kan? Apa solusinya? Apakah kita datang ke sekolah adalah perbuatan yang salah? Tidak. Apakah perbuatan kita yang datang terlambat ke sekolah itu salah? Pastilah salah. Satu, tidak disiplin. Kan begitu. Nah, kemudian kalau kita sudah mengakui, apa solusinya? Kita bikin solusinya, kita bikin algoritmanya. Kan begitu. Ya, intinya sekarang begitu. Nah, jadi mulai sekarang saya ajarkan kelas 12, mohon pakai metode ini. Metode ini, praktek ini luar biasa ilmunya. Jangan dibilang, Pak, kenapa remedial, Pak? Pakai berpikir komputasional. Di mana? Pasti ku dapat. Nah, itu. Jadi kesimpulannya adalah semua masalah bisa diselesaikan secara berpikir komputasional. Baik 4 teknik dekomposisi, teknik pengenalan pola, teknik abstraksi, dan teknik algoritma. Apakah bisa semuanya kita bisa gunakan? Bisa. Apakah cuma salah satu kita bisa gunakan? Bisa. Tergantung dari kita pemahaman. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini baru simulasi, nanti prakteknya. Jadi belajar diulang kembali ya. Oke, ini baru latihan kita. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita kembali? Kalau tidak ada, saya kira cukup pertemuan kita untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya juga memiliki kekurangan dan keterbatasan, dan manusia tidak ada yang sempurna adalah Sang Pencipta. Saya kira itu. Silakan siapa yang berdoa untuk kembali ke mengakhiri pembelajaran kita dan kembali ke kelasnya. Silakan. Ya, Mutmainah. Silakan nak, Mutmainah. Sebelum kita pulang, setelah kita belajar, mari alangkah baiknya kita berdoa. Yang Islam saya pimpin. Nggak bicara kowe. Doamu mana? Gimana kepimpinan kamu doa? Guys, mati